Sapinya mati, ontanya mati, kormanya kering, tanamannya habis, tandus, kering, kerontang. Tidak sampai di situ, anaknya juga meninggal dunia, habis semuanya. Tidak sampai di situ, datang penyakit kulit. Tinggal satu-satunya yang setia menemani Siti Rahmah. Rahmah penuh kasih sayang. Tidak ada lagi harapan. Apakah dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa aku begini, kenapa kering, kenapa mati, kenapa sulit, kenapa sakit? Tidak. Sekalipun dia tidak mengeluh. Tapi dia tidak tahan melihat orang lain susah. Dia sendiri tahan. Sabar dia. Tapi begitu Rahmah berkata, berdoalah Ayub. Nama suaminya Ayub. Berdoalah Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia minta kepada Allah, tapi dia tetap tidak. Apa kata dia? Rabbi anni massaniyad-durr wa anta arhamur rahimin. Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massaniyad-durr, aku kena kesulitan. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha kasih dan sayang di antara yang penyayang. Dia enggak ada tuh, aku kan nabi Allah. Kok segininya, teganya. Oleh sebab itu, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqasusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah itu ya Muhammad, la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan dengan membaca kisah itu kita lantas berpikir, oh, orang yang sedekat dengan itu saja, ini kadang baru helm hilang udah nggak mau sholat berjamaah. Kenapa nggak sholat? Dulu saya sebelum hijrah ini aman-aman aja. Begitu hijrah, helm hilang, parkirnya ya nggak dikunci ya hilang. Oleh sebab itu maka jangan pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam gelapnya perut ikan, gelap, perut ikan itu gelap. Di dalam gelapnya lautan, di dalam gelapnya malam, 3 kegelapan. Gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan. Apakah dia mengadu kepada Allah? Tidak. Dia hanya berkata, besar ya, Ustaz? Itu ikannya ikan besar. Nggak mungkin kalau makan manusia kok ikan teri kan nggak mungkin. Maka ikan besar pasti di dalam kedalaman laut. Saya tambahkan kedalaman. Karena itu Nabi Yunus ya, Ustaz? Yunus. Iya, Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan besar malam hari di dalam perut ikan. Di dalam perut itu tuh gelap. Ibu pernah di dalam perut ikan? Ya nggak usah itu semuanya. Artinya apa? Di situ dalam 3. Terus gimana, Ustaz? Ini saya mau sambungkan saja. Ya. Lalu kemudian dia hanya berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Enggak ada tuh dia mengeluh. Oleh sebab itu jangan pernah mengeluh. Ya dia kan nabi, Ustaz. Dia kan, justru kita ikut itu. Mestinya dia yang doanya langsung dikabulkan Allah. Coba kita berpikir terbalik. Dia saja yang nabi sedemikian ujiannya, apalagi kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang yang tertipu, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wali-wali Allah itu tidak mau mengadu kepada Allah karena dia merasa rusak tauhidnya, berarti dia tidak ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada murid yang komplain ke guru, ini PR-nya kok gini, Bu, ini soalnya kok begini, maka dia sesungguhnya tidak ridha menerima. Sedangkan Islam itu adalah al-Islam al-inqiyadu wa ta'ah, tunduk, patuh, ikut, sami'na wa ata'na. Makanya ketika pagi awal-awal hari kita diajarkan doa ma'thurat, doa harian, al-yaumi, azkarul yaumi wal lailah, zikir-zikir harian petang pagi malam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Tapi bukan berarti kita nggak boleh doa, tetap boleh. Nabi Ibrahim juga minta kok, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Zakaria juga minta, Rabbana Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikan kami anak yang baik-baik. Boleh berdoa. Tapi Nabi Nuh alaihissalam, ketika dia melihat anaknya itu hampir tenggelam, apa kata dia? Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku Kan'an, mari naik ke perahu bahtera bapak. Tapi si anak malah berkata, menjawab, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Ketika air itu naik ke atas bukit hampir tenggelam, anak akan tenggelam. Yang bangkit bukan jiwa kenabian tapi jiwa keayahan seorang bapak. Apa kata dia? Ya Rabbi inna ibni min ahli, ya Allah itu anakku ya Allah.
Dia tidak berkata, ya Allah selamatkan dia, ya Allah jangan matikan dia, ya Allah jangan tenggelamkan dia, ya Allah. Tidak. Dia malu meminta. Dia hanya berkata, inna bni min ahli, itu anakku, itu keluargaku, ya Allah. Apa kata Allah menjawab? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu, innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak saleh. Lagi-lagi ada yang lebih hebat daripada takut, ada yang lebih dahsyat daripada harapan, yaitu malu. Makanya dikatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang dari cabang iman. Jangan mengeluh, jangan putus asa, tetap berharap kepada Allah, malu, ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz.